Iran sempat terbuka untuk mendiskusikan program nuklirnya kepada Amerika Serikat. Sayangnya negeri para mullah justru dipersulit paman Sam yang dipengaruhi oleh Israel. Amerika kurang suka dengan rancangan nuklir yang diajukan oleh Iran. Akibatnya Iran marah besar dan dikabarkan membentuk koalisi bersama Cina dan Rusia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ketakutan Amerika terhadap nuklir Iran. Amerika Serikat saat ini semakin dalam situasi yang kurang beruntung. Negeri Paman Sam mulai mengalami kebuntuan dalam negosiasi nuklir dengan Iran. Padahal Donald Trump memiliki ketakutan terhadap kekuatan besar yang dimiliki oleh nuklir Iran. Presiden AS ini sampai mencoba untuk melakukan perundingan secara runtun untuk mengurangi resiko. Kami berunding langsung dengan Iran mengenai permasalahan nuklir. Itu akan berlangsung Sabtu. Kita lihat apa yang bisa terjadi, ucap Trump. Meski menghadapi ancaman besar, nampaknya Trump masih belum menghilangkan sifat anehnya. Presiden Amerika Serikat ini justru masih mencari celah untuk mendapatkan keuntungan. Pandangan yang diperlihatkan Trump ini justru malah menjadi pisau bermata dua bagi AS. Pasalnya, aksi politikus Partai Republik ini justru semakin memperlemah posisi negeri Paman Sam. Hal ini terlihat dari negosiasi bersama Iran yang gak kunjung menemui titik temu. Alhasil Amerika Serikat semakin kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan dengan Iran. Mereka sampai memainkan tipu daya yang kerap kali digunakan ketika mengelabui negara kecil. AS memberikan ancaman peperangan jika Iran menolak tawaran Donald Trump. Jika mereka tidak membuat kesepakatan, akan ada pengeboman. Ada kemungkinan bahwa jika mereka tidak membuat kesepakatan, saya akan mengenakan tarif sekunder pada mereka seperti yang saya lakukan 4 tahun lalu. Janji Trump. Bukannya ketakutan, Iran justru malah mengamuk ke Amerika Serikat. Mereka menganggap negeri Paman Sam sebagai negara keji yang hanya memakai topeng kebaikan. Bahkan Iran kabarnya siap memberikan perlawanan atas ancaman yang dilemparkan oleh Donald Trump. Saya tidak mengetahui pesan Trump, saya juga tidak ingin menganalisisnya. Tidak seorang pun dapat menyerang kami dan melarikan diri, ucap Ali Reza Tangsiri selaku Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran. Negosiasi mandek gara-gara ulah Israel. Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat ternyata berjalan mandek karena ulah sekutu Paman Sam. Israel diketahui nggak senang jika Amerika bisa mencapai kesepakatan dengan negeri para mullah. Alasannya karena negeri Zionis nggak suka Iran memiliki senjata nuklir. Belum lagi Israel ketakutan jika senjata tersebut digunakan Teheran dan sekutunya untuk melenyapkan Tel Aviv. Namun tindakan Israel ini dinilai munafik oleh berbagai pihak. Buktinya negeri susu nggak pernah menyetujui perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Meski begitu Israel terus mencari berbagai cara agar negosiasi Iran dan Amerika gagal terwujud. Gak heran Kementerian Luar Negeri Iran berang dengan tindakan licik Benjamin Netanyahu tersebut. Semacam koalisi sedang terbentuk untuk merusak dan mengganggu proses diplomatik. Bersama dengan itu ada sejumlah golongan yang menghasut perang di Amerika Serikat dan tokoh-tokoh dari berbagai faksi, ujar Esmail Bakay. Apalagi Israel bertindak semakin agresif dengan melobi Amerika agar mau menyerang Iran. Paman Sam dipaksa negeri Zionis untuk tunduk dengan kepentingannya. Pasalnya Israel menuding negeri para mullah sebagai ancaman bagi umat manusia. Negeri Zionis bahkan menyebut Iran bakal meluluh lantakan negara barat dengan senjata nuklirnya. Gak heran Benjamin Netanyahu bertekad untuk terus memerangi Iran. Rezim di Iran merupakan ancaman bagi takdir kami, bagi keberadaan kami, dan bagi nasib seluruh umat manusia. Dan Israel tak akan dikalahkan dan menyerah menghadapi tantangan itu, tegas Netanyahu. Sokongan besar Iran dari Rusia dan Cina. Iran juga terus mendapat tekanan hebat dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ke-45 ini menuntut negeri para mullah segera menyetop pengembangan senjata nuklirnya. Trump bahkan mengancam akan meratakan Iran dengan tanah jika tuntutannya tak terpenuhi. Jika mereka tak membuat kesempatan, kami akan memborbardir Iran. Saya juga akan mengenakan tarif tambahan seperti yang saya lakukan di periode pertama jabatan saya, tegas Trump. Padahal Amerika berlaku munafik karena mengizinkan sejumlah sekutunya punya senjata nuklir. Buktinya Israel dengan bebas mengembangkan alat pemusnah massalnya sendiri. Trump juga bersifat munafik saat menghadapi perjanjian nuklir Iran.
Politikus 78 tahun ini secara terang-terangan menarik mundur Amerika dari perjanjian tersebut pada tahun 2018. Gak heran Iran tetap berani menentang dominasi Amerika Serikat. Terlebih, Teheran juga dibantu oleh negara-negara sekutunya seperti Rusia. Rusia bahkan siap membantu Iran jika mereka mendapat serangan Amerika dan Israel. Jika Rusia atau Amerika menjadi sasaran agresi, mereka tak boleh membantu negara yang menyerang. Rusia dan Iran juga menolak tindakan paksa sepihak karena dianggap melanggar hukum internasional. Tulis perjanjian kedua negara dikutip dari RIA Novosti. Di lain sisi, Cina juga siap membantu Iran menghadang kezoliman Amerika Serikat. Buktinya negeri tirai bambu mendesak Amerika untuk menyelesaikan permasalahan nuklir secara damai. Cina dengan tegas percaya bahwa permasalahan nuklir Iran harus diselesaikan melalui alat politik dan diplomatik sebagai solusi yang benar, tutur Lin Jian selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Promo besar kaos distro motif Jepang dengan 100.000 kamu sudah bisa mendapatkan 6 baju. Cek link di bawah ini. Israel Amerika terpojok sibuk urusi masalah negara. Keadaan Amerika Serikat yang semakin buruk juga berdampak kepada Israel. Negeri Zionis saat ini nggak memiliki satupun pertolongan dari negara sekutu. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat yang memutuskan untuk memilih sibuk perang tarif dengan Cina. Awalnya Donald Trump yakin kebijakan tersebut mampu meningkatkan ekonomi negara. Kenyataannya kebijakan ini malah menjadi bumerang untuk Amerika Serikat. Cina yang sukses melawan membuat Trump pelin-pelan dengan keputusan-keputusannya. Alhasil Donald Trump kabarnya mulai mempertimbangkan penurunan tarif sebesar 50%. Dirinya baru terpikir sebagian besar bahan untuk teknologi canggih di AS berasal dari Cina. Bahkan Trump sampai mendapatkan teguran dari PBB. Organisasi dunia ini menyebut Trump membawa dampak negatif yang sangat buruk untuk banyak negara. Perang dagang sangatlah negatif. Tidak ada yang menang dalam perang dagang. Semua orang cenderung kalah. Dan saya khususnya khawatir tentang negara-negara berkembang, ucap Antonio Guterres. Sibukan AS mengatasi dampak buruk kebijakan tarif buat Israel semakin terpojok. Negeri Zionis gak memiliki negara yang dapat membantu mereka dalam menghadapi rangkaian masalah. Sebut saja saat ini Israel sedang dilanda kebakaran hutan yang sangat dahsyat. Insiden ini terjadi di sekitaran daerah yang berdekatan dengan Yerusalem. Tercatat saat ini ada 2.400 hektar lahan yang terbakar oleh api di Israel. Lebih dari 100 tim pemadam kebakaran sudah diluncurkan oleh negeri Zionis. Namun mereka masih kesulitan mematikan satu titik api hingga 20 jam. Belum lagi makin banyak petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan cedera akibat peristiwa ini. Dapatkan cemilan khas Tasikmalaya, tutuk oncom onong dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita tentang bersatunya koalisi Cina-Rusia-Iran melawan Israel-Amerika Serikat. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?